Mas Mai tahu nggak sepanjang sejarah Indonesia Merdeka udah berapa kurikulum? Namanya Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum berubah lagi menjadi kurikulum tahun 1975. Pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat mulai berubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA yang sekarang kita kenal. Oh, ya. SLTP balik lagi jadi SMP. KBK ini umurnya pendek Mas Mai. Cuma 2 tahun. Oh iya ya, cuma 2 Karena tahun. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya ada Mas Angga Liberty Pratama. di Guru Kreatif. Tepat nongkrongnya guru-guru inovatif. Sedap. Kita mau ngomongin apa Mas Angga? Dulu nih, baru nih. Iya. Lupa, alhamdulillah. Terima kasih atas Doa dan dukungannya. Kemudian juga dari tim Guru Kreatif luar biasa menyiapkan Studio studio baru baru yang terlihat Kita ini ya yang bikin kita jadi tambah semangat, dan terima kasih untuk Mas Guru dan Mbak Guru di rumah untuk 1.200 subscribernya. Itu tuh Mas Angga, ya Allah. Di luar ekspektasi kita ya. Terima kasih banyak. Dukungannya. Semoga Mas dan Mbak Guru di rumah dan siapapun yang support kami mendapat keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Thank you banget. Kita ngomongin apa Mas Mayer ini? Sebenarnya kita pengen bahas kemarin kurikulum tuh kemarin kayaknya menarik banget ya. Banyak viewersnya kayaknya. 14.000 view sampai hari ini. 14.000 loh. 14.000 view. Itu rekor kayaknya di kita ya. Iya, rekor ya. Itu ngeri. 14.000 view untuk bahasan kurikulum. Nah, di komennya juga menarik Mas Mai. Apa tuh Mas Angga? Ada yang bilang kalau penerapan informatika enak di tempat lain, kalau di tempat saya yang listriknya nggak ada gimana? Itu sampai admin sudah balas komennya. Iya. Ngundang biar nanti kita ajak ngobrol. Semoga mau Mas ya. Wah, Ya. benar. Ada yang komen, kurikulum mah proyek, ganti menteri ganti kurikulum udah biasa lah itu. Oh iya. Jadi kita undang Ada yang aja support, ada yang support, Iya, ada iya. yang optimis sekali dengan kurikulum yang baru. Iya. Tentunya kita nggak bisa kontrol itu ya. Iya, ada yang bilang bagusan Kurtilas daripada yang baru. Bagaimana hasilnya? Kita Iya. kawal terus nih maksudnya Mas. Itu dia. Dan kalau dipikir-pikir Mas Angga, kalau ngomongin kurikulum, berarti kan sebenarnya ini udah berulang beberapa disempurnakan lagi. Oh iya. Mas Mai tahu nggak sepanjang sejarah Indonesia Merdeka udah berapa kurikulum? Asik tuh kayak dibahas tuh. Ya, hari ini kita coba bahas ya Sejarah kurikulum sepanjang Indonesia Merdeka. Kita mulai dari tahun berapa nih Mas Angga? 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Waduh, tua banget ya. Ya, itu awal pertama Indonesia punya kurikulum. Namanya Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 lebih dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Fokusnya cenderung pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat hingga sejajar dengan bangsa lain. Setelah itu Mas Angga? Selang 5 tahun setelahnya, tahun 1952, Rencana Pelajaran 1947 disempurnakan dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum 1952 menjadi penyempurna dari kurikulum sebelumnya yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Yang paling menonjol dan menjadi ciri khas pada kurikulum ini adalah konsep tematik, di mana setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Berikutnya Mas Angga? Berikutnya kurikulum Indonesia berubah lagi dengan nama Rencana Pendidikan tahun 1964. Fokus Rencana Pendidikan tahun 1964 ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Pada penerapan kurikulum ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida, di mana siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Berikutnya pasti kurikulum di Orde Baru nih Mas Angga? Ya. Dengan beralihnya kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, ya, kurikulum berubah juga Mas Mai. Padahal baru 4 tahun Mas Mai. Ya. Dari Rencana Pendidikan 1964, pada tahun 1968, Indonesia punya yang namanya Kurikulum 1968. Munculnya kurikulum tahun 1968 ini sangat bersifat politis. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang paling menonjol pada kurikulum ini adalah konsep correlated subject kurikulum, yang artinya materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, muatan materi pelajarannya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.
Masih di Orde Baru nih Mas Angga. Ada perubahan lagi nggak kurikulumnya Mas Angga? Tahun 1975, berarti selisih 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun dari 1968, kurikulum berubah lagi menjadi kurikulum tahun 1975. Pemerintah menyempurnakan kurikulum 68 pada tahun 1975 karena sejumlah perubahan yang terjadi akibat pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Hal inilah yang membuat kurikulum ini mendapat kritikan karena para guru dibuat terlalu sibuk menulis apa perincian dari setiap kegiatan pembelajaran. Nah, di kurikulum 1975 ini Mas Mahe, pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat mulai berubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA yang sekarang kita kenal. Oh, ini kayaknya kalau di film atau saya lupa pernah dengar di mana gitu, di recording radionya Warkop DKI kalau nggak salah bahas tentang ilmu bumi Mas Angga. Iya, dulu namanya itu. Berubah menjadi IPA di kurikulum 1975. Terus ilmu aljabar dan ilmu ukur berubah jadi matematika. Jadi zaman dulu namanya aljabar dan ilmu ukur. Nah, mulai kurikulum 1975 berubahlah menjadi matematika sampai sekarang. Tahun 75 sudah. Berikutnya? Tahun 1984 dengan nama kurikulum 1984. Nah, mulai 84 ini Mas Mahe ada konsep CBSA. Cara belajar siswa aktif. Nah, saya baru menyebut catat buku sampai habis. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khusus kurikulum 1984 ini lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Di kurikulum 1984 ini Mas Mahe, itu mulai dikenalkan mata pelajaran yang jadi favorit saya dulu. Apa tuh? Namanya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. PSPB. Sama Mas Angga, saya juga suka pokoknya berbau sejarah. Meskipun kadang-kadang suka agak lupa masalah tahun. Apalagi kan ujian-ujian kayak gini tuh yang ditanya tahun. Ya sama tokohnya. Iya. Wah, ketahuan deh saya umurnya tahun berapa. Kalau tahu kepanjangan CBSA udah ketahuan tuh umurnya tuh. Senior ya. Berikutnya Mas Angga. Kurikulum 1994. Nah, ini yang kita banyak menghabiskan waktu dengan kurikulum ini Mas May. Betul. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994 pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sehingga banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum ini. Mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan, yang diharapkan siswa dapat menerima lebih banyak materi pembelajaran dalam 3 kali caturwulan selama 1 tahun. Nah, gitu Mas Mahe. Dan di kurikulum 1994 ini Mas Mahe, itu ada perubahan lagi. Selain mata pelajaran dan fokus utama kurikulumnya yaitu SMP, Sekolah Menengah Pertama, dirubah menjadi SLTP. Ini zamannya Mas Mahe nih. Ini ngalamin sih nih. Mas Mahe dulu SLTP kan? Iya, SMP berubah jadi SLTP negeri waktu itu. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Dan SMA menjadi SMU. Yes. Sekolah Menengah Umum. Ya, saya masuk SMA itu pasti berubah jadi SMU. Betul. Nah, di 94 juga mata pelajaran PSPB yang tadi itu mulai dihilangkan. Yes. Setelah 94 Mas Angga nih. Berikutnya kurikulum tahun berapa lagi Mas Angga? Kita masuk kurikulum era reformasi nih. Wah. 10 tahun berselang dari 1994, kurikulum baru muncul yaitu kurikulum tahun 2004. Yang istilah kerennya atau familiarnya kita dengan KBK. Ingat? Tahu kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2004, pemerintah melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Program ini berbasis kompetensi yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Implikasinya, sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Nah, di 2004 ini Mas Mahe, SLTP balik lagi jadi SMP. Ini saya kira kuliah tuh balik lagi. SMU balik lagi ke SMA. Ya, jadi mungkin kalau ada yang komen ini mah cuman ganti nama aja ya, kita juga nggak bisa. Wajar juga orang berpikir seujon. Kita juga nggak bisa mengelak gitu ya. Maksudnya
Ini ngapain sih cuman masalah SMP SLTP diganti-ganti terus gitu. Tapi kalau dilihat dari perspektif yang lain Mas Angga, bisa jadi kan ya pertama mungkin saat itu pergantian menteri juga, pergantian pimpinan. Pasti kan ada perspektif yang mungkin beliau lihat dari perspektif yang kita nggak bisa lihat gitu. Iya betul. Yang di atas mungkin lebih bisa melihat. Iya betul. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya. Tapi masalah jaraknya terlalu dekat Mas Bay. Ya terserah. Ya terserah kita Mas Guru dan Mbak Guru menyikapinya ya. Ya, yang penting kita selalu mendoakan menteri kita, Mas Menteri kita ya, juga ya. Semoga tetap sehat, tetap bisa membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu yang paling penting. Ya, lanjut ya. KBK ini umurnya pendek Mas Bay. Cuma 2 tahun. Oh iya, cuma 2 tahun. Karena tahun 2006 itu muncul lagi kurikulum baru dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2006 ini lebih dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP yang diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diterapkan. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan nasional. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Secara umum, tujuan kurikulum ini adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan, sekaligus mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Berikutnya setelah saya lulus kuliah. Setelah KTSP ya. Setelah KTSP ada namanya Kurikulum 2013 atau yang kita kenal dengan Kurtilas. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2. Ciri khusus kurikulum ini terlihat pada penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Artinya, guru dituntut untuk memahami karakter peserta didik agar dapat memberikan kemudahan belajar bagi mereka. Nah, ini kurikulum yang sekarang sedang berjalan. Ya. Kurikulum 2013. Wah, saya udah gak ngalamin tuh. Iya, yang banyak komentar akhirnya, ini udah bagus loh. Oh gitu? Karena fokusnya pada karakter. Di situ ada kompetensi inti, ada tematik, dan guru diarahkan sebagai fasilitator saja di situ. Ketika kita bahas kurikulum paradigma baru yang akan diterapkan nanti gitu ya. Iya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa ini 2013 lagi sayang-sayangnya. Lagi sayang-sayangnya nih, baru tune in. Baru bisa menyerap poinnya gitu ya. Ganti lagi. Dengan kurikulum 2022. Iya. Yang sebenarnya kalau informasi yang kita dapatkan kurikulum 2022 ini juga sebenarnya melengkapi atau menyempurnakan Kurtilas gitu. Iya, masalah karakter juga nggak salah betul, karakter pelajar Pancasila kan. Itu dia kan. Iya, cuman kan balik lagi seperti bahasan kita pekan lalu bahwa kita jangan berpraduga dulu. Kita tunggu saja karena informasi masih sangat minim soal kurikulum baru ini Mas. Betul. Mudah-mudahan bisa menjawablah kebutuhan kita. Betul. Nah, yang perlu kita ambil hikmah pelajarannya dari sejarah kurikulum tadi bahwa memang sejak Indonesia merdeka sudah berganti sangat banyak kurikulum ya. Dengan jarak yang beberapa pendek banget ya. Beberapa juga pendek. Jadi ya tidak salah jika ada yang seujon tadi prasangka bahwa ini hanya proyek ganti menteri, ganti pejabat biar terlihat ada ini kerja kan. Baru. Makanya kita ganti namanya. Mungkin seperti itu. Tapi kan kita kan cuman pelaksana ya. Betul. Kita kan frontliner. Betul. Ya yang mungkin pengalaman dan pengetahuan kita terbatas. Pasti pejabat yang berkompeten dalam bidang pendidikan terutama pasti punya pertimbangan yang matang. Betul. Dan pasti juga melibatkan ahli-ahli. Betul. Pasti Mas Mahe. Kan kampus-kampus kependidikan juga diajak untuk pasti berdiskusi. Guru-guru besar pendidikan sudah diajak untuk berdiskusi gitu. Jadi boleh kita mengkritisi. Ya. Tapi kita juga harus bisa kasih ruang buat pemerintah dan jajarannya untuk menunjukkan bahwa ini baik. Iya, dan kita kawal bersama-sama. Nah, itu kita poinnya. Kawal bersama. Itu kita penting. Kawal bersama. Nanti mulai dari implementasi awalnya, nanti bagaimana tindak lanjutnya,
kita kawal. Betul. Kalau ada yang Perlu ditingkatkan. sekiranya perlu kita kritisi, Iya, silakan. kita bahas. Yes. Ya. Kita suarakan. Ya. Jadi kita komen sampaikan. aja, di komen aja di komen. Ya, kalau memang baik, kalau memang itu sebuah inovasi yang memberikan dampak positif, ya kenapa tidak? Kita siarkan lagi. Siarkan. Kita siarkan, kita bagikan, kita sampaikan bahwa ini bagus. Ya. Tujuan utamanya kami tidak berpihak pada siapapun. Betul. Kami berpihak pada pendidikan. Sedap. Oke, cukup ya. Pasti Mas Angga. Dan jangan lupa buat Mas dan Mbak Guru, apapun yang dirasakan terkait dengan kurikulum ini, tulis di komen, dan intinya kita selalu mendukung untuk memberikan yang terbaik buat pendidikan kita. Ya. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa klik subscribe, share, dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat kita semua. Siap. Makasih Mas Guru dan Mbak Guru di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.